tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps. Halo, selamat siang, Mbak. Lagi ngapain nih? Lagi bergerak. Wah, ini bosnya nih lagi Memuli. Oh. Ya, ini bosnya lagi sibuk nih. Ini Sobat Gmail, ini adalah ownernya Car Wash Remaja 99. Jadi dia lagi sibuk ini bantu-bantu anak buahnya karena ini masih siang. Gimana kabarnya, Mbak? Baik-baik saja. Baik, ya. Tadi keringat. Dan ini kan keringat yang gratis ya. Oh, gratis. Menghasilkan ya? Tapi menghasilkan. Ya. Kalau saya, aduh, musuhnya. Gini, Mbak, mohon izin, Mbak. Nge. Mau review tempatnya ini. Jadi saya ini silakan. dari Jimmy Melali Channel ya. Ini channel YouTube. Mau mereview apa namanya kegiatan Mbak, aktivitasnya di seputaran di sini di Car Wash ini. Jadi kegiatannya seperti apa hari ini ya. Kalau bisa kita keliling-keliling dulu ya. Silakan. Lanjut Mbak yang duluan. Ini apa aja di sini? Ya, ini kebetulan kita ada ruang tunggu. Ya. Jadi bagi yang mau ngisi bisa langsung di ruang tunggu. Oh ya, siap. Di sini ada ruang AC. Ya. Biasanya untuk ibu-ibu kan dia nggak ngerokok ya. Ya. Jadi Ya. mungkin di ruang AC. Di ruang Ya. AC ini ada kaca, jadi bisa langsung memantau bagaimana pekerjaan kami di sana. Ya. 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 Lanjut di ruang tamu ya. Tanya-tanya mau ya? Ya, seputar usahanya ya. Nah, ini ruangannya Sobat Gmail. Ini adalah ruangannya Mbak Ana sambil ngecek kegiatan anak buahnya. Nanti ketika anak buahnya kewalahan, beliau langsung ikut bersih-bersih ya. Gitu kira-kira Mbak ya? Iya, begitu. Ya, Dan ini betul. juga ada kok Jimmy Melalinya dicuci sekali. Oh iya. Kebetulan saya juga sambil cuci mobil ya. Ya, sambil cuci mobil, sambil review, sambil melali ya. Oke Sobat Gmail, kali ini saya sudah berada di ruangannya milik owner dari Remaja 99 Car Wash, yaitu Mbak Ana. Tadi sudah lihat-lihat kondisinya, aktivitas di seputaran Car Wash ini. Nah, sekarang kita review bagaimana kisah awalnya, terus karyawan berapa dan lain sebagainya. Kita tanyakan. Pertama, perkenalkan dulu namanya, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Ya, Silahkan. nama saya Rehana. Kebetulan kita nih partner juga di pemerintahan. Ya. Jadi sekarang ketemu dengan Jimmy Melali. Ya. Oke. Saya asli Bali. Kita kebetulan saya peranakan ya. Saya punya nenek Hindu dari Kramas. Kramas juga. Sama kita sama-sama dari Kramas. Kebetulan papa saya blaster India. Ya, tapi kelahirannya di Klungkung. Kita sudah lama di Bali dan saudara juga banyak. Berarti sama ya, Mbak? Saya juga blasteran. Betul. Blasteran Jawa Bali. Kirain
Terserah yang mana. Ya. Iya. Terus gimana kisahnya mendirikan car wash ini? Jadi ide awalnya seperti apa? Bisa disampaikan? Pertama sih saya lihat di Gianyar itu di kota ya khususnya itu hanya ada beberapa gitu loh. Ya. Terus kemudian saya cari tahu mana sih berapa sehari pemasukannya. Terus si karyawan yang dipercaya ini dia bicara bahwasanya saya bisa sebulan membersihkan orang seperti ini, bersihnya seperti ini. Tertarik gitu loh saya. Kebetulan karena juga berarti awalnya dari memang ide awalnya hobi bersih-bersih ya? bersih. Artinya kelihatan banget malesnya gitu. Mau sendiri bersih di rumah ya padahal lebih irit ya. Nggak capek juga kan kita pulang kantor gitu ya. Mak-mak kan biasa ya, belum lagi nanti bersih-bersih di rumah, belum masak dan lain sebagainya. Ceritanya nih. Berarti selain selain ngurus car wash ini, terus kantor kalau bisa di dinas mana Pak? Di dinas BPKD. BPKD. Ya. Dulu kita sama ya. Pura-pura nggak tahu ya. Padahal kita satu lingkungan. Sekretariat. Satu sekretariat. Ya. Jadi ya udah kebetulan juga anak kepingin ya deh mah buka aja usaha deh mah gitu. Ya beranikan diri gitu loh. Semua tuh berawal dari keberanian ya. Walaupun istilahnya modalnya cetak gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan kita ke bank juga nih. Dikit-dikit juga bank yang bercampur dalam hal itu bisnis. Sudah lazim. Ketika kita ASN atau PNS ingin buka usaha pasti mainnya bank. Mau membangun rumah apapun juga pasti bank. Kita partner setia bank. Terus lanjut. Maksudnya artinya ya saya beranikan diri di 2019 di 19 akhir November saya kontrak tanah di sini 10 tahun. Kebetulan luas tanahnya 9 are. Wih, lumayan. Ya, 10 tahun. Terus ya sedikit-sedikit gitu ya. Beranikan diri jadi jatuh bangun gimana ya. Tidak menutup kemungkinan juga banyak ikut campur dari orang tua mama ya, terutama yang support saya, anak-anak saya dan juga saudara ya. Teman-teman juga gitu loh. Artinya apapun itu ya tadi saya bilang kemauan ya. Yang penting ada kemauan kita kerjakan kalau kita takut duluan kita nggak ngerjakan nggak jadi lebih baik kita kerjakan dulu nanti kendalanya kita belakangan kita kasih tapi kan kita berpikir karena usaha yang kita buat artinya saya pinjam di bank modal pakai bank tapi kita pakai usaha bukan saya pakai foya-foya kan bukan untuk beli apa dan beli apa dia kan menutupi juga dari hasil pinjaman kita di bank gitu. Nah kemudian di November saya buka setungkara di di akhir bulan itu pas tumpak landep. Pas saya sengaja saya buka di Raina untuk landep biar saya tahu ini pasti akan ramai orang nyuci mobil nih biar ada kembali lah. Berarti sudah tahu peluangnya. Kan ada semen gitu ya biar kembali lah ongkos semennya sedikit gitu ya mulai rame kebetulan waktu itu awal itu saya punya karyawan 9 karyawan 9 lumayan banyak dari pertama kasirnya cewek itu 2 nah terus lumayan ya rame gitu Januari Februari Maret April Februari kena COVID Januari Februari Maret di COVID-nya sudah mulai kencang setelah nyepi saya tutup setelah nyepi jadi karyawan saya pulangkan kembali ke timur di sana kita berikan pesangon jadi mereka memang harus pulang ya di sini harus dikosongkan harus dinetralisir tempat ini sampai bulan Juni saya baru buka berarti 4 bulan wih lumayan bayangkan itu ya Cice pinjam bank, kita tutup, nggak ada pemasukan, waduh, luar biasa. Saya mengalami itu, usaha saya seperti itu juga. Syukurnya kita potong gaji. Masih potong gaji. Masih aman, artinya masih tenang lah. Ya betul. Itu setelah itu saya buka lagi, pelan-pelan saya buka, terus mengawali dari awal kita punya karya 5.
Terus saya di depan saya buat coffee cafe, coffee iya. cafe yang dikelola anak saya. Tapi kemudian karena mungkin antara pengeluaran dan pemasukan ada balance. Yeah. Terus saya buka lah yang namanya Central Food ini. Yeah. Saya kontrak-kontrakkan ada 6. Nah, apa aja itu, Mbak? Yang satu ada Giri Laut, yang paling depan itu kebetulan ada Cendol Well, itu enak banget. Ada juga sih mungkin di sosmed. Terus ada Giri Laut, terus ada soto Lamongan, terus ada ayam geprek, ya makanan berat-berat ada. Giri Laut tuh berapa kilo beratnya? mungkin sama Ada yang makan pokok, ada yang makan sama dengan berat saya. Iya. Kemudian kita ada jus buah, terus ada yang ringan lah kentang, terus ada kebab, ada berarti macam-macam ya. Jadi pas konsepnya, ya orang dulu di sini pas mungkin lagi merasa lapar atau bagaimana biar nak keluar lebih mana-mana langsung di tempat ya. Jadi kita sediakan di sini makanan, mereka menunggu dengan waktu kalau rame sampai 30 menit. Oh, 30 menit. Ya. Kalau seandainya nggak, karena yang lama itu bukan di tempat cucian tuh cepat banget ya, karena kita pakai alat hidrolik, terus dengan sampo saya pakai sampo salju yang sekali siram itu rontok gitu loh. Kotoran yang di bodi mobil tuh bisa jatuh. Nah sekarang yang proses yang paling lama itu kan di pengeringan dengan di vacuum cleaner. Itu memang harus benar-benar ya namanya usaha yang kita bersentuh dengan pabrik. Gimana sih? Komplain tuh ada, orang marah, orang begini. Kadang nggak maaf ya, orang datang bawa mobil anggap pakai pasar gitu. Luar biasa kotornya, terus kita bersihkan seperti itu sudah kita merasa bersih sesuai dengan SOP yang kita ajarin anak-anak ini, staf karyawan saya. Tapi tetap aja dibilang kotor gitu. Jadi ya kita tetap terima masukan. Ya memang usaha itu memang suka dukanya ya seperti itu ada. Pasti aja kendala-kendala kecil itu ada. Mungkin kita sikapi dengan memperbaiki atau diteliti lagi itu sebagai motivasi ya kita untuk memperbaiki ya kekurangan kita gitu. Soalnya melayani publik itu harus kita benar-benar sabar. Ya sabar. Nah, menurut saya ini sudah bersih ya betul ya. Jadi banyak sih saya dapatkan seperti itu, tapi itu buat kita motivasi kepada teman-teman di belakang. Ayo dong bersihkan lagi biar nggak terlalu seperti ini, jangan sampai ada komplain. Mereka jadi tambah semangat kerjanya. Ya itu pertama, kedua saya ini sempat kecewa karena awal buka itu lumayan rame ya, lumayan sampai 20-25 mobil, kadang sedikit itu 10 mobil. Karena COVID buka lagi, mulai pertama kali saya buka tuh 2 mobil hanya masuk. Bayangkan, aduh, saya bilang ini nutup apa? Anggaplah sampo mobil aja gitu, listrik belum gitu, ya nggak apa-apa. Harus kita jangan pernah kecewa gitu, baru sepi terus tutup, enggak, terus saya akan terus dan juga dengan promosi dari teman-teman di kantor juga, terus dari mulut ke mulut ya, terus kita menjaga kualitas terutama. Itu yang penting. Kalau kita nggak jaga kualitas ya gimana namanya? Tadi itulah kita dengan pabrik ya, nggak bisa harus kemauan kita nggak boleh nggak bisa ya, kita harus sabar menyesuaikan kemauan apa gimana juga ikhlas. Ya itu pikiran saya sih semua pasti keuntungan itu akan saya dapatkan dengan mudah, ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Semua sudah perjuangan. Betul. Kebanyakan orang itu mendirikan usaha itu harapannya tinggi melihat orang yang sukses. Padahal orang yang sukses itu kita tidak tahu prosesnya seperti apa ya. Mereka kan pasti merasakan jatuh bangun. Jadi ketika kita membangun usaha, kita merasakan sendiri, oh gini loh orang ternyata susahnya. Kalau sukses itu kita harus benar-benar berjuang. Tapi tetap mindset saya tuh yang ada di dalam pikiran saya tuh positif dan positif asa. Besoknya bukannya harus pasti mobilnya masuk 10 yang paling sedikit dan yang paling banyak sedikit. Selalu biar magnet dari penjuru arah positif itu datang ke tempat kita. Selama kita berpikir positif, karena kan diri kita yang membuat ya nggak lupa sih kita aura positif kita nyambung dengan usaha akan menjadi magnet buat kita. Ya,
seperti itu. Pikiran saya, memang saya sih punya kedepannya. Saya berpikir waktu pertama buka saya bisa beri open point 3 tahun ke depan gitu. Tapi karena pandemi seperti ini, ya mungkin 5 tahun. Saya pikir ya, 3 tahun aku kalau ini udah beri open point saya bisa happy gitu, udah bisa berani melalui gitu ya. Kalau sekarang belum. Sekarang saya harus banting tulang. Saya juga nggak punya uang, berani melalui. Jimmy melalui. Melalui dia positif, nanti menghasilkan duit. Banyak Astukare, secret yang ada, semakin keren kan. Ya, Astukare mudah-mudahan. Tapi sekarang masih belajar kok. Ini makanya usaha-usaha teman semua mau akan saya review. Jadi kita belajar jadi aktris lah. Awalnya kaku sekali, aduh. Tapi kita mengawali seperti saya ini banyak modal yang tertanam seperti di depan nih. Saya punya ATM 3 ATM yang sebelum COVID saya sudah masukkan proposal ke beberapa bank, tapi nggak bisa artinya pertama memang di SSC, tapi setelah saya lagi confirm ke bank bahwasanya bank tidak ada pengeluaran yang namanya kegiatan untuk sewa menyewa, untuk mengeluarkan biaya operasional. Barangkali efek pandemi, betul, nggak berani. Artinya sama seperti kita menghemat biaya pengeluaran ya. Iya, karena sekarang kan sudah mulai yang namanya m-banking, terus yang kiri, betul. Jadi mereka ya lebih aman lah gitu. Ya itu ada aja lah hambatan-hambatan, tapi tetap saya syukuri dengan ikhlas ya. Akan datanglah ganti, ganti dari kekecewaan itu ada gitu. Ya mudah-mudahan ke depan usahanya semakin maju. Terus apa harapan ke depan? Mungkin pandemi atau harapan untuk usaha ini maju lebih lagi, apa harapannya Mbak? Saya sih berharap ya cita-cita ke depan setelah ini, setelah ekonomi stabil, artinya pandemi itu bagaimana harapannya? Harapan saya kembali normal seperti kembali normal ya. Terus masyarakat juga bisa beraktivitas seperti dulu, nggak merasa, artinya gimana ya? Kalau kita masih terbebani dengan pandemi yang ada, selamanya kita akan terbebani. Tapi kalau kita merasa pandemi itu sudah berlalu dan kita juga berhidup sehat tadi dengan menggunakan masker. Ini tadi sebelum kita kita semprot dulu ya ruangan. Ruangan kita sudah cuci tangan. Sudah. Pokoknya prokes sudah kita jalankan dan kita pun dalam kondisi sehat. Apa yang menjadi kekuatan Mbok atau motivasi latar belakang Mbok untuk bertahan, artinya mempertahankan usaha ini ke depan agar lebih maju, agar berkembang dan lain sebagainya. Apa yang menjadi motivasinya Mbok? Ya pertama mungkin anak-anak saya ya, karena mereka itu adalah suatu aset buat saya. Dia adalah harapan saya ke depan gitu loh. Bukan saya merendahkan apa yang sudah saya punya sekarang, seperti saya seorang PNS gitu, enggak, tapi minimal ada penghasilan tambahan. Nah, jadi dengan saya punya usaha seperti ini, anak-anak saya juga membantu, jadi ya itulah artinya yang akan kedepannya untuk kebutuhan dia juga gitu loh. Dan kedua juga mama saya, jadi dulu mama saya itu punya toko yang namanya toko remaja, mungkin tahun 70-an sampai sekian tahun itu, sampai 9 tahun 99 itu lumayan banyak orang terkenal gitu loh dengan toko. Saya punya papa dan mama. Itu adalah salah satu motivasi saya untuk lagi kembalikan hidupkan yang namanya remaja. Namun saya di belakang saya itu 99 karena itu angka UKI buat saya dan anak-anak saya. Nah itu berarti untuk masa depan anak di kemudian hari sebagai pegangan lah siapa tahu kan yang namanya umur kan kita nggak tahu bagus sekali Mbak, itu jadi sebagai kekuatannya untuk tetap bertahan, kalau bisa lebih dikembangkan lagi ya. Semoga ya mudah-mudahan itu bisa berjalan sesuai harapan dan rencana ya itu ya. Kepingin sih biar saya bisa modal kembali dulu. Minimal modal kembali dulu. Kalau udah modal kembali baru saya bisa happy. Sekarang nih saya ini ikut ngeburuh gitu artinya. Kadang-kadang bener Sabtu Minggu gitu kalau ramai itu saya ikut turun untuk bersih-bersih, untuk ngeringin gitu.
Ya makanya untuk sekarang ini dengan beberapa mobil masuk ya, kalau dulu bisa 20, sekarang 10 udah bersyukur banget ya. 10, 15 udah bersyukur banget. Artinya biaya operasional tuh bisa kembali gitu loh. Dan syukurnya di Bali ini masih ada istilahnya rainan hari raya. Hari raya tempat landep, aduh. Kuningan bener-bener panen itu sampai di sana rezekinya ya. Melimpah ruah. Artinya kembali lah yang dulu kita kurang, ada yang tertutupi dari sana gitu. Ya mudah-mudahan usahanya lancar ke depannya ya. Sesuatu dari penjelasan panjang lebar dari Mbak Ana, dia mendirikan sebuah car wash. Nah sampai saat ini masih bertahan meskipun di tengah kondisi pandemi ya. Jadi semua usaha saat ini memang sangat-sangat susah sekali untuk bertahan. Jadi kita selalu harus fighting, kita harus semangat untuk mempertahankan itu. Jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, terus kehidupan kembali normal seperti biasa, penghasilan dan lain sebagainya kembali normal ya. Oke, ini sudah selesai proses cucinya di car wash Remaja 99. Saatnya saya harus bayar. Berarti dengan selesainya dicuci mobil saya, berarti saya pamit dulu diri ya bagi sobat semua yang ingin cuci mobil di sekitaran Kota Gianyar. Silahkan ke sini di Jalan Bypass Buruan ya, tepatnya dekat dengan Stadion Dista. Oke, ini sudah sampai di sini, sudah diantar, berarti saya harus membayar tagihannya. Oke, kita cek berapa Jimny melalui saya harus bayar. Oke. Halo Mbak. Ini kasirnya masih malu-malu. Jimny-nya berapa bayarnya, Mbak? Ya. Gimana? Nah, ini bosnya. Anak buahnya masih malu-malu nih. Masih malu-malu dia. Ya. Malu-malu kucing. Ya. Di kita untuk cuci biasa. Ya. Seperti biasa itu ada ininya. Ada price-nya. Oh, price-nya cuci mobil 50k, motor 15 sampai 20k, minibus 65k. Cuci premium 100 sampai 150k, cuci oli bawah 60k. Oke, siap. Kebetulan kita ada yang namanya kartu. Ya. Jadi nanti kalau untuk 10 kalinya dapat gratis 1. Oh, jadi gitu. setiap kedatangan kita berikan tanda stempel, nanti 10 kali gratis. Dan kemudian kita juga ada jemput antar. Oh. Terus yang jemput antar tuh? Oh ya, ini sobat email, ini ada fasilitasnya antar jemput ya. Ya, betul. Silakan ke WA 082 236 362 299 ya, jemput antar, siap antar. Siap antar dalam sampai Kelungkung Bangli? Oh tidak, dalam kota. Oh ya, siap. Dengan harga yang sama. Iya, siap. Harga 50.000. Iya, siap. Oke. Iya. Terima kasih. Iya.